Halo Bapak dan Ibu pendidik hebat di seluruh Indonesia. Kita semua tahu ya, tugas mendidik itu mulia, tapi kadang ada rasa was-was. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget, yaitu payung hukum baru yang dibuat khusus untuk melindungi Anda semua. Coba kita renungkan sejenak, jujur pada diri sendiri. Pernah nggak sih merasa khawatir, nggak aman pas lagi menjalankan tugas? Mungkin karena tekanan atau bahkan ancaman. Ini bukan cuma perasaan loh, ini kenyataan pahit yang sayangnya masih sering dihadapi oleh rekan-rekan kita. Tapi ada kabar baik, sekarang sudah ada perisai baru untuk kita semua. Pemerintah lewat kementerian sudah menerbitkan peraturan baru yang tujuannya satu, memastikan Bapak dan Ibu bisa bekerja dengan rasa aman dan hati yang tenang. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bedah kali ini? Kita akan lihat era baru perlindungan ini, 4 pilar utamanya, jenis-jenis kekerasan yang perlu kita kenali, gimana cara lapornya, siapa yang siap bantu, dan intinya, kenapa sekarang Anda bisa merasa lebih terlindungi. Yuk kita mulai. Nah, kita masuk ke bagian pertama, era baru perlindungan. Sebenarnya tujuannya apa sih? Simple aja. Kalau kita lihat di pasal 2-nya, tujuannya itu jelas banget, memberikan rasa aman dan nyaman. Ini adalah fondasi dari semuanya. Pertanyaannya, gimana caranya rasa aman itu bisa terwujud? Nah, peraturan ini membangunnya di atas 4 pilar utama. Yuk kita lihat satu persatu, apa aja sih 4 pilar perlindungan ini? Yang perlu digarisbawahi, perlindungannya ini komprehensif, lengkap. Jadi bukan cuma ngurusin 1 atau 2 masalah aja, tapi mencakup 4 area besar dalam kehidupan profesional Bapak dan Ibu. Pilar yang pertama, perlindungan hukum. Anggap aja ini tameng utama Anda. Melindungi dari apa? Dari kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, pokoknya semua perlakuan gak adil. Dan yang paling penting, ini berlaku dari siapapun loh, mau itu dari murid, orang tua murid, atau bahkan dari lingkungan birokrasi sekalipun. Lanjut, pilar kedua, perlindungan profesi. Nah, ini fokusnya ke hak-hak Anda sebagai seorang profesional. Misalnya, perlindungan dari pemecatan yang semena-mena atau kompensasi yang nggak layak. Bahkan, hak untuk menyampaikan pendapat pun dilindungi. Jadi, karir Anda sekarang punya jaminan yang lebih kuat. Pilar ketiga, ini soal fisik kita, keselamatan dan kesehatan kerja, atau K3. Maksudnya apa? Anda dilindungi dari risiko-risiko di tempat kerja, entah itu kecelakaan kerja, ancaman keamanan kayak kebakaran, bencana alam, sampai lingkungan kerja yang nggak sehat. Intinya, keselamatan fisik Anda itu nomor 1. Dan yang terakhir, pilar keempat, ini juga keren banget. Perlindungan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Jadi, semua karya kreatif Bapak dan Ibu, materi ajar yang Anda buat susah payah, modul inovatif, penemuan metode mengajar baru, semuanya itu sekarang dilindungi hukum. Ide Anda itu berharga, dan sekarang ada payung hukumnya. Oke, kita udah paham 4 pilarnya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang krusial, mengenali bentuk-bentuk kekerasan. Kenapa ini penting? Karena kalau kita nggak kenal, gimana kita bisa tahu kapan harus minta perlindungan kan? Ini langkah pertamanya. Nah, peraturannya membagi ini dengan sangat jelas. Pertama, ada kekerasan fisik. Ini yang kelihatan ya, kayak penganiayaan. Kedua, ada kekerasan psikis. Ini lukanya nggak kelihatan, tapi sakitnya luar biasa. Contohnya dihina, dikucilkan, disebarin gosip bohong. Dan kalau salah satu dari itu terjadi berulang-ulang, namanya jadi perundungan atau bullying. Topik berikutnya sangat sensitif tapi wajib kita pahami. Kekerasan seksual. Peraturan ini mendefinisikannya dengan sangat-sangat detail. Bentuknya bisa macam-macam banget. Nggak cuma fisik loh. Bisa dari ucapan soal penampilan, lelucon jorok, bahkan tatapan yang nggak sopan. Apalagi kontak fisik yang tidak kita inginkan. Semua yang tertera di sini, itu sudah masuk kategori kekerasan seksual secara hukum. Oke, sekarang kita tahu hak kita juga tahu bentuk-bentuk pelanggarannya. Terus kalau amit-amit itu terjadi, gimana cara kita minta tolong? Gimana cara lapornya? Nah, sekarang kita bahas langkah-langkahnya. Tenang, prosesnya itu dibuat jelas dan nggak berbelit-belit. Ada 4 langkah utama. Pertama, laporan Anda diterima, biasanya lewat aplikasi khusus. Kedua, laporannya diperiksa sama tim Satgas. Ketiga, mereka bikin kesimpulan dan rekomendasi. Dan terakhir, ada tindak lanjut. Nah, yang bagus, fokusnya itu ke advokasi non-litigasi, kayak mediasi. Tujuannya apa? Supaya hak Anda bisa cepat pulih. Dan ini yang paling penting untuk diingat. Anda tidak sendirian dalam proses ini. Ada sistem, ada orang-orang yang memang ditugaskan untuk membantu. Siapa aja sih mereka? Yuk kita kenalan. Lihat tabel ini. Ini adalah jalur pengaduan Anda. Sistemnya berjenjang, jadi jelas. Pertama, Anda lapor ke Satgas di organisasi profesi. Kalau dalam 3 hari kerja nggak ada tindakan, jangan diam. Anda bisa langsung eskalasi, naik ke level Satgas pemerintahan daerah. Kalau masih mandek juga,
langsung ke tingkat pusat di kementerian. Jadi nggak ada lagi ceritanya laporan didiamkan. Ada batas waktunya. Terus siapa sih orang-orang di dalam Satgas ini? Mereka bukan orang sembarangan. Mereka adalah tim ahli yang isinya campuran dari birokrat, akademisi, bahkan praktisi hukum. Jadi kasus Anda akan dilihat dari berbagai sudut pandang. Anggap saja mereka ini pengacara atau advokat resmi Anda, yang tugasnya membela dan melindungi hak Anda. Jadi, inilah kesimpulannya. Era baru ini artinya apa buat Anda? Artinya sekarang Anda punya sistem perlindungan yang nyata, yang kuat. Ada 4 pilarnya, definisinya jelas, alur lapornya juga terstruktur. Intinya satu, kini Anda semua jauh lebih terlindungi. Sebagai penutup, mari kita kembali ke jantung dari peraturan ini. Ketujuannya, Pasal 2 bilang tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Ingat ya Bapak Ibu, ini bukan cuma sekedar tulisan di atas kertas, ini adalah komitmen. Jadi, saya harap kita semua bisa memahami hak-hak kita. Dan jangan pernah ragu untuk menggunakan perlindungan ini saat dibutuhkan. Karena Anda semua sangat layak untuk merasa aman.